Paling saya nggak bisa ambil gambar lagi ini kalau jadi hujan deras ini. Kodaru, saya berteduh di Balai Rum Nurtania ini di Handayani Mulia teman-teman, di Jalan Merdeka ini teman-teman, menuju ke Kota Pendopo. Di persimpangan Simpang Pintu itu teman-teman, ke arah Benakap Minyak ya. Tadi sepanjang jalan dari Pendopo itu sampai ke sini tadi ya hujan. Ini kita udah sampai di pertigaan Simpang Solar teman-teman, yang ke lurus itu ke arah Simpang Solar ya, di Benakap Minyak. Tadi sempat kita skip teman-teman karena ternyata saya masih kehujanan lagi teman-teman tadi. Jadi nah ini sudah sampai sini teman-teman, cornya cuman belum dikit lagi ya sampai nyambung ke aspal ini. Nah, ini paling tinggal berapa ini, 20 meter kan paling. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel dan masih bersama Belalang Tempur. Kita masih menuju ke Musirawas teman-teman. Ini masih dalam kondisi basah ya teman-teman. Dan kita sekarang posisi berada di pertigaan teman-teman. Yang ke kiri itu ke arah jalan logging ya, ke arah Simpang Solar teman-teman. Dulu itu dipakai untuk jalan menuju Linggau Musirawas, tapi sekarang jalannya diarahkan lewat sini karena jalan sini sudah full cor teman-teman. Nanti kita lihat bareng-bareng ya ke depan. Ini kita menuju ke Benakap Minyak teman-teman, dan ini sudah masuk wilayah Benakap Minyak sih, masih di Kabupaten Pali ya teman-teman. Cuaca sekarang ini mendung sekali, kayaknya ini juga udah mulai mau gerimis teman-teman ya. Semoga nggak deres kayak tadi ya di Pendopo tadi. Ini kita udah sampai di pertigaan Simpang Solar teman-teman, yang ke lurus itu ke arah Simpang Solar ya, di Benakap Minyak. Tadi sempat kita skip teman-teman karena ternyata saya masih kehujanan lagi teman-teman tadi. Jadi saya pikir dari Pendopo tadi udah gak ketemu hujan lagi, ternyata masih ketemu hujan. Dan ini pun masih sebenarnya masih ada rintik-rintik air ya teman-teman. Dan tadi pas di Benakap Minyak yang dari lurus dari arah Pendopo, dari Simpang Pintu tadi kan saya sempat lanjut lagi teman-teman. Nah, sampai di pertigaan yang di pusat pemukiman di Benakap Minyak ini saya ketemu hujan lagi. Jadi ya terpaksa ini saya skip videonya, dan di sini agak mulai reda, saya ambil gambar lagi teman-teman. Ini kita menuju dari Benakap Minyak menuju ke Semangus teman-teman, dan di sini jalannya berliku-liku, berbelok-belok gitu, dan kondisi jalanan habis hujan kayak gini ya, ini masih gerimis teman-teman ya, lumayan licin ya. Saya itu tipenya males untuk istilahnya menunda perjalanan teman-teman, apalagi trip motoran kayak gini ya, karena kalau saya nungguin hujannya reda atau berhenti dulu ganti pakai mantel atau jas hujan itu butuh waktu lama teman-teman. Sementara saya ngejar waktu ya, makanya biarpun hujannya deras tetap saya hajar itu, gas saja gitu. Paling berhenti itu untuk masukin perlengkapan ini kayak HP, kamera, dompet segala macam teman-teman, biar nggak basah ya. Kondisi cuacanya sepertinya rata ini teman-teman, mulai dari Pendopo tadi ya. Sebenarnya dari Prabu Muli tadi sudah mulai mendung teman-teman, tapi ketemu hujannya ya di sini. Nah, di depan itu kita akan ketemu jembatan teman-teman. Nah, ini sebenarnya jembatan besi teman-teman. Besinya itu tapi besi plat gitu ya teman-teman, jadi nggak kayak besi pipa gitu. Kita nggak khawatir untuk melintas gitu, nggak ragu-ragu lagi. Kalau yang bawahnya pipa itu kan kita takutnya bannya licin, apalagi hujan kayak gini
licin ya teman-teman. Khawatir bannya itu meleset dari sela-sela pipa itu. Dan menuju ke Semangus ini memang jalannya berbelok-belok teman-teman. Jadi kalau di setiap pengkolan kayak gini atau tikungan kayak gini, usahakan menyalakan klakson teman-teman, karena kita nggak tahu ada musuh dari depan ya, baik itu motor ataupun mobil, karena jalannya ini lumayan sempit teman-teman. Tapi kalau saya ini nggak bunyikan klakson bukan karena nggak mau, tapi memang nggak bunyi sudah klakson saya teman-teman. Ini sebenarnya cuacanya enak sekali buat istirahat tidur ini teman-teman. Wah, kalau udah sampai rumah enak sekali ini, langsung tidur gitu. Cuaca gini tuh bikin mager ya teman-teman, istilahnya tuh males gerak gitu. Apalagi ini kan hujan pertama lah istilahnya di bulan Oktober ini. Setelah sekian lama merasakan kemarau panjang gitu, akhirnya ini merasakan guyuran hujan teman-teman. Ya walaupun dalam perjalanan ya dinikmatin aja. Allahumma shayban nafi'an, semoga hujan ini membawakan barokah, membawakan kebaikan untuk kita semua ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, ini kita sudah hampir sampai di pusat pemukiman Desa Semangus teman-teman, Kecamatan Talangubi, Kabupaten Pali teman-teman. Jadi ini di Semangus ini masih masuk di Kecamatan Talangubi ya teman-teman, sama dengan Pendopo ini. Kondisi cuaca sendiri kalau di sini masih sama teman-teman, mendung, cuman di sini belum diguyur hujan ya sepertinya, karena masih kering nih, belum ada bekas-bekas air. Tapi saya sendiri ini kondisi masih basah, belum kering, baju di badan dan celana ini masih nyemuk-nyemuk teman-teman. Dinikmatin aja ini, jadi kondisi saya ini dingin-dingin empuk ini kalau iklan zaman dulu ya. Sebenarnya waktu ketemu hujan tadi itu, wah itu sebenarnya momen yang kompleks atau saat yang tepat ya teman-teman, karena kita sedang melakukan sapar dan hujan pula, jadi saat yang mustajab untuk berdoa teman-teman. Nah, saya sambil di jalan ini tadi sambil dalam hati ya memanjatkan doa apa yang menjadi keinginan saya, semoga dikabulkan sama Allah ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Nah, di depan nanti kita akan ketemu sama dua jembatan yang sudah permanen teman-teman di Semangus, atau yang kita kenal dulu Subban ya teman-teman. Karena di Sumatera Selatan ini ada banyak nama Subban teman-teman. Yang di Muara Enim itu ada Subban Jeriji, ada juga Subban Baru di itu masuk wilayah mana ya, kalau nggak Muara Enim itu Ogan Ilir teman-teman. Ada wilayah namanya Subban Baru juga. Dan ini kalau saya dulu kan biasa lewat sana teman-teman, lewat jalan logging tadi yang arah Simpang Solar tadi. Itu kalau dulu ditunjukin coba lewat sana, lewat Subban katanya. Jadi dulu sebenarnya saya tahunya ini Subban teman-teman daripada Semangus ya. Ini jembatan pertama, ini jembatan air Semangus 1 teman-teman. Nanti ada lagi di depan jembatan air Semangus 2 teman-teman. Nah, ini jembatan air Semangus 2. Jembatannya udah lebar teman-teman, dan aspalnya mulus banget ini. Dan akses menuju ke jembatan ini udah diperlebar juga teman-teman, jadi nyaman sekali ya. Kita berharap di jembatan-jembatan besi yang lain itu segera dibangun permanen seperti ini ya teman-teman. Dan sekarang yang baru mau dipermanenkan itu yang di Tambangan, di antara Cecar Semambang ya teman-teman. Itu di
di Desa Tambangan itu masih masuk di Kecamatan BTS Ulu teman-teman. Nanti kita lihat setelah pemukiman di Desa Semangus ini kan, waktu perjalanan Musirawas Prabu Muli kemarin itu jalannya ada yang belum dicor sedikit ya teman-teman, di simpang Sopa itu. Nanti ini kita lihat apakah sudah tercor gitu, jadi full udah nggak ada jalan tanah lagi teman-teman kalau itu sudah dicor ya. Ya sedikit kok, kemarin nggak sampai 50 meter kalau nggak salah yang belum dicor teman-teman. Nah ini adalah sebelah kiri ini pasar kalangannya di Desa Semangus ini teman-teman. Pasar mingguan itu kalau istilah pasar kalangan ya. Dan di sini jualannya itu beroperasi ke pasar kalangannya itu setiap hari Jumat. Itu saya pernah lewat waktu itu hari Jumat, mereka buka pasar kalangan gitu. Lanjut teman-teman, ini kita sudah berada di penghujung dari pemukiman yang ada di Desa Semangus ini teman-teman. Dan di depan gak jauh lagi kita akan ketemu pertigaan teman-teman. Nah setelah tikungan ini kita akan turun ketemu sama pertigaan. Nah, itu di depan sana ada pertigaan, yang ke kanan itu ke arah Sopa dan kita yang lurus ya teman-teman. Nah di sini kemarin belum selesai pengecorannya teman-teman, tinggal sedikit di sini aja ya. Kalau full sampai ke Cecar itu kemarin sudah dicor semua teman-teman. Nah ini sudah sampai sini teman-teman, cornya cuman belum dikit lagi ya sampai nyambung ke aspal ini. Nah ini paling tinggal berapa ini, 20 meter kan paling yang belum dicor ya teman-teman. Kesimpulannya, pengecoran jalan di lintas Pali Musirawas ini sudah selesai lah teman-teman. Jadi ya paling PR-nya tinggal di jembatan aja teman-teman. Dan insya Allah ini sudah siap untuk menghadapi liburan Nataru nanti ya. Jadi udah bisa digunakan ya, semoga jembatan nggak ada masalah ya teman-teman, karena kalau jalan ini udah bagus ini. Jadi teman-teman yang merasa pernah ada memori kejebak di depan ya teman-teman, di habis dari pertigaan yang menuju ke SP6 itu, kemarin waktu musim mudik lebaran itu banyak yang kejebak lumpur di sana itu. Insya Allah nanti kalau ketika mudik lagi melintas di sini udah nggak ada masalah lagi lewat sini teman-teman. Tinggal ya itu, moga-moga segera dibangun jembatan permanen di setiap jembatan besi ya, karena itu memang jadi apa ya istilahnya, jadi kendala lah untuk kita melintas di sini. Kalau untuk jalan ya seperti udah jalan tol ini teman-teman, kan memang kondisinya nggak terlalu lebar aja ya teman-teman, tapi untuk kendaraan pribadi wah ini nyaman sekali. Ini saya motoran gini paling kecepatan di bawah 60 km per jam teman-teman. Ya paling banter 60 lah, 60 70 gitulah paling banter ya itu, karena motor ini memang nggak bisa banter ngebut teman-teman maksudnya. Jadi kalau teman-teman yang pakai kendaraan roda 4 itu dengan kondisi jalan seperti ini, insya Allah dari Prabu Muli sampai ke, biasanya kan tujuannya Lubuk Linggau ya teman-teman, sampai ke Lubuk Linggau bisa 4 jam kalau dari Prabu Muli. Mungkin kalau dari Palembang lewat tol itu ya kurang lebih 5 jam teman-teman sampai Lubuk Linggau ya lewat jalur ini. Karena kalau kita mau mengandalkan tol Palembang Lubuk Linggau itu entah kapan akan selesainya, walaupun sudah ada wacana. Sementara tol Prabu Muli Muara Enim aja belum pembangunannya belum jelas ya teman, mau dilanjut apa enggak gitu. Kita ambil yang pasti-pasti aja lewat sini teman-teman. Dan memang ini sudah sudah disupport sama Gubernur Sumatera Selatan kemarin, habis diresmikan jalan ini teman-teman, untuk jalan
ya insya Allah bukan sebagai alternatif lagi teman-teman. Semoga ini jadi jalan lintas ya. Jadi jembatan-jembatan itu nanti kalau istilah di Sumatera Selatan ini beguyur ya. Beguyur itu apa ya, perlahan-perlahan nanti jembatan itu akan di satu persatu dipermanenkan ya teman-teman. Harapan kita seperti itu, jadi benar-benar jadi jalan lintas ini antar kota, antar kabupaten, bahkan antar provinsi. Kalau yang bawa kendaraan roda 4 bisa ngebut teman-teman di jalur ini ya. Tapi saran saya sih jangan terlalu ngebut ya teman-teman, karena banyak juga tikungannya, belok-belokannya gitu. Nah itu yang ke kanan itu ke arah ini teman-teman, itu jalan apa, motong teman-teman. Motong nggak lagi lewat dari Simpang Madu ya, itu langsung ketemu setelah Simpang Madu sana. Kalau untuk waktu musim kemarau kita pernah ambil videonya teman-teman, lewat sana, belusuan lewat sana ya, itu cepat teman-teman, pakai mobil maupun motor karena kondisi jalan kering kan. Tapi kalau udah masuk musim hujan ini jangan lewat sana teman-teman, karena kondisi jalannya selain kecil juga ya namanya juga jalan tanah ya, itu termasuk jalan logging. Jadi yang pasti jalannya bakal berlumpur gitu teman-teman. Jadi yang pasti aja lewat sini teman-teman. Ini kondisi jalan antara Semangus sama Simpang Madu. Ini termasuk jalan yang apa ya, secara view bagus teman-teman. Apalagi ini habis panen ya, ini baru ditanam kembali bibit-bibit hutan tanaman industrinya ini. Kalau jenis tanaman yang ditanam di sini ini tanaman pohon eukaliptus teman-teman. Jadi sejenis tanaman apa, kayu putih itu ya, untuk pembuatan kertas itu teman-teman, bahan pembuatan kertas ya. Yang mengelola hutan tanaman industri ini adalah PT MHP Musi Hutan Persada, sedangkan pabriknya itu PT TEL teman-teman, Tanjung Enim Lestari kalau nggak salah itu namanya teman-teman. Yang tadi kita lewatin teman-teman di Jalan Raya Prabu Mulih Muara Enim ya, ada di Kecamatan Rambang Niru teman-teman. Situasi sepi ini perjalanan kita nih teman-teman. Ya adalah 1-2 mobil yang melintas gitu, karena ini juga cuaca masih mendung-mendung gimana gitu teman-teman. Semoga nggak ketemu hujan lagi lah sampai di apa namanya, tempat saya kerja nanti. Kalau udah sampai mau hujan ya alhamdulillah, karena memang hujannya kita harapkan benar ini. Kalau dalam perjalanan gini kan ketemu hujan, yang pasti basah-basahan gitu teman-teman. Kalau saya sih basah nggak terlalu masalah teman-teman, tapi yang jadi masalah itu kalau motornya ikutan ngadat mogok karena apa ya, karena air gitu. Dan saya sudah ngalami berapa kali tuh, 2 kali karena hujan ya teman-teman, hujan atau kena air gitu, motor sempat mogok gitu teman-teman. Dan satu lagi yang saya khawatirkan ketika melintas di jalur ini, motoran kayak gini teman-teman, itu apa ya, petir teman-teman. Apalagi kita ketika melintas di jalan yang lantang seperti ini, jadi ngeri banget teman-teman kalau sedang hujan petir gitu ya. Kalau kita pas sedang melewati tengah-tengah hutan, nah seperti yang di sebelah kiri di depan ini kan pohonnya tinggi-tinggi teman-teman, itu kita khawatir juga apa namanya, ada pohon tumbang. Karena yang berdasarkan pengalaman yang saya alami gitu, kalau lewat sini ketika hujan, baik itu hujan deras maupun hujan rintik, kalau sudah petir itu menyambar itu lap-lep gitu lewat teman-teman, ngeri banget teman-teman. Ya wallahu alam ya, karena kita juga
kalau sudah mengalami kondisi kayak gitu, bisanya cuman pasrah, berdoa, memohon nggak terjadi sesuatu terhadap kita gitu, memohon keselamatan lah intinya, agar sampai tujuan itu nggak kenapa-napa gitu teman-teman. Nah ini nanggung banget ini panennya, nih sebelah kanan itu ada sedikit yang belum ditebang, sedangkan yang sini sebelah kiri ini ada lumayan banyak ya teman-teman belum ditebang. Mungkin nanti pas teman-teman melintas di saat mudik beberapa bulan lagi, kondisinya mungkin beda pemandangannya dengan yang saya alami sekarang ya teman-teman. Mungkin nanti di sana sudah mulai, di belakang tadi sudah mulai agak besar pohonnya, di sini baru mulai mau ditanam gitu. Tapi sejauh ini sih asik-asik aja teman-teman. Asal ya itu tadi ya, nggak kayak dulu itu kita apa namanya kejebak sama lumpur. Kalau kita tinggal melintas aman, nggak ada halangan, itu kita bisa menikmati pemandangan yang ada di hutan tanaman industri ini teman-teman. Nah itu dampak dari proyek pengecoran ini teman-teman. Di sebelah kiri tadi ya sudah ada warung ya teman-teman, yang kalau dulu itu kalau melintas dari Semangus ke Cecar itu paling ada warung itu warung kopi atau warung makan ya teman-teman. Itu ada di depan di Simpang Madu, sama ada di nanti di sebuah tempat itu sebelum Simpang Tugu itu teman-teman, ada juga warung atau tempat tambal ban di sana ya. Nah di sini tadi sudah ada warungnya teman-teman, tempat alat berat tadi ya. Karena kalau untuk mengharapkan sepanjang jalan ini ramai adanya rumah-rumah penduduk itu nggak mungkin ya teman-teman, karena kita lintasin ini adalah lahan hutan tanaman industri, paling di beberapa tempat atau beberapa titik aja, seperti di tempat tadi itu sama di depan ini di Simpang Madu ini teman-teman. Nah ini kita sudah sampai di Simpang Madu teman-teman. Nah itu di depan sana ada warung dan kapal ban ya teman-teman. Yang ke kiri itu ke arah Simpang Solar dan Benakat Minyak teman-teman, tapi khusus untuk kendaraan logging. Kalau dulu saya sih lewatnya lewat sana teman-teman. Waktu pertama kerja di Musirawas ini ya, dulu lewatnya lewat sana, dan jalan apa namanya lewat Semangus ini kan sama aja juga. Paling batas pemukiman di Semangus tadi, lepas dari sana dari Simpang Sopa itu jalannya juga jelek. Bahkan karena kan di Semangus jalannya agak berliku-liku gitu, jadi saya lebih proper kemarin lewat sini, lewat yang tadi jalan logging itu. Tapi kalau sekarang sudah full di sini jalannya, nggak ketemu jalan tanah lagi ya, saya pilih jalan ini teman-teman. Dan saya rekomendasikan teman-teman untuk lewatnya jalan ini ya teman-teman. Dan di situ juga sudah dipasang pelang sama PT MHP itu khusus jalur logging teman-teman. Jadi untuk jalan lintasnya ya lewat inilah, jalur yang sudah diaspal dan dicor ini teman-teman. Nah jalan menuju Simpang Madu ini, kalau dari arah Cecar ya teman-teman, ini adalah spot yang saya paling suka untuk pemandangannya teman-teman, karena bagus sekali gitu. Kalau kita dari arah Cecar itu melihat hampir kayak gini sih, ada turunan gitu, terus terlihat jalannya berliku-liku. Di kiri kanan itu pohonnya baru mau tumbuh gitu ya teman-teman, baru mau tumbuh, jadi pas sekali itu pemandangannya. Tapi momen yang bagus itu ya untuk saat ini aja teman-teman. Nanti kalau pohonnya udah besar, udah tinggi-tinggi ya sama aja pemandangannya, nggak bisa kelihatan juga view-nya gitu kan, karena kita berada di tengah-tengah hutan gitu. Oke, sekarang kita langsung meluncur ke arah Simpang Tugu dan Simpang Menara teman-teman, Menara 33. Nanti dari Simpang Menara 33 baru kita meluncur ke arah Cecar. Oke teman-teman, lanjut, ini kita sudah meluncur mengarah ke Simpang Tugu teman-teman.
Di depan kita akan ketemu sama persimpangan teman-teman, dimana di tengah-tengah dari persimpangan itu ada tugu ya, tugu kecil gitu teman-teman. Dan nah itu ada pelangnya teman-teman. Yang ke kanan itu ke arah SP9 HTI maksudnya teman-teman. Terus Bumi Makmur ya teman-teman. Nah pokoknya kita ngikutin aja jalan coran ini teman-teman. Ini kita habis dari sini meluncur ke Menara 33 teman-teman, simpang Menara 33, karena di sana ada perempatan ya teman-teman. Tapi kita tetap ngikutin jalan coran ini teman-teman. Nanti beloknya ke kanan ya, ke arah Cecar. Dan di sana juga nanti ada pelang penunjuk arahnya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir untuk bingung ya. Terus lanjut teman-teman, kita sudah mengarah ke simpang Menara atau Menara 33 ya teman-teman. Nah di sini kita ketemu 4 persimpangan teman-teman, dimana kita ke arah Musirawas atau Lubuk Linggau itu belok ke kanan teman-teman. Nah itu ada pelang petunjuknya ya. Nah yang ke lurus itu ke Tri Anggun Jaya sama SP5 teman-teman. Nah sedangkan ke arah kiri itu saya kurang tahu teman-teman, sepertinya jalan lokasi ya teman-teman, karena nggak ada juga di pelang tadi ke kiri itu kemana gitu teman-teman. Yang pasti kita untuk ke arah Musirawas dan Lubuk Linggau itu belok ke kanan sini teman-teman. Ikutin aja jalan coran ini. Oke teman-teman, kayaknya ini videonya kita akhirin sampai sini ya. Jadi mungkin kita akan jadikan ini 3 etape teman-teman. Kalau yang pertama tadi kita sampai di simpang pintu ya teman-teman. Kedua ini sampai Menara 33 ini. Nah nanti kelanjutan di etape ketiga kita sampai di Musirawas, tempat saya kerja itu teman-teman, di Kampung Bali ya. Jadi videonya biar durasinya tidak lama, nanti teman-teman juga lama-lama nonton bosen juga ya. Ya semoga nggak bosen ya teman-teman. Nah gitu aja teman-teman. Nah, kita lanjut lagi nanti. Terima kasih teman-teman yang udah ngikutin video ini, dan yang belum lihat untuk part atau etape pertama itu silahkan ditonton videonya dulu biar ceritanya nyambung ke cerita yang kedua ini teman-teman. Terima kasih, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.